Perkenalkan, nama saya Vertin Mosei, NIM 19604032, semester 3, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinasti Qing. Dinasti Qing dikenal juga sebagai dinasti Manchu atau Kekaisaran Qing. Dinasti Qing merupakan dinasti kedua yang didirikan oleh bangsa asing setelah dinasti Yuan. Dinasti Qing sendiri didirikan oleh bangsa Manchu yang merupakan minoritas pada saat itu. Oleh karena itu, dinasti Qing sering pula disebut dinasti Manchu. Dinasti Qing juga merupakan bentuk kekuasaan monarki feodal terakhir yang berdiri di Cina. Tercatat dalam sejarah Cina, dinasti Qing merupakan dinasti yang terluas. Luas wilayahnya lebih dari 12 juta kilometer persegi. Dinasti Qing berdiri pada awal abad ke-17 hingga berakhir pada tahun 1911 pada pertengahan abad ke-18. Dinasti Qing menjadi dinasti dengan populasi penduduk yang wilayah kekuasaannya terbesar yang pernah ada, bila Mongol tidak termasuk dalam hitungan. Pendirian wilayah dinasti Qing mulai terlihat oleh pemimpin kedua mereka, Abahai, anak dari Nurhaci. Abahai menyerang Korea pada tahun 1627 dan 1636 sampai 1637. Serangkaian penyerangan tersebut akhirnya menjadikan Korea sebagai negara bawahan jajahan. Pada tahun 1636 dan 1638, dia mengirimkan pasukan dan menaklukkan 40 kota. Abahai akhirnya mengalahkan Mongol pusat dan menjadikannya sebagai negara bawahan atau jajahan. Sementara itu, daerah Amur menjadi wilayahnya melalui 4 ekspedisi. Setelah mendapatkan wilayah-wilayah tersebut, Abahai mendeklarasikan berdirinya dinasti Qing di Mukden pada tahun 1636. Setelah deklarasi pembentukan dinasti Qing, Abahai memusatkan perhatiannya pada dinasti yang berkuasa pada saat itu, yaitu dinasti Ming. Pada saat itu, Li Zicheng dan pasukan pemberontakannya berhasil menduduki ibu kota dinasti Ming, yaitu Beijing, dan Kaisar Ming, Chongzheng, akhirnya memilih untuk bunuh diri di Gunung Mei. Militer Qing kemudian mengambil kesempatan ini dan bekerja sama dengan Jenderal Ming untuk membantu dinasti Ming dan berhasil menduduki ibu kota dinasti Ming dengan mudah. Meskipun alasan mereka menyatakan bahwa tujuan mereka untuk membalas dendamkan kematian kaisar terakhir dinasti Ming dan menyelamatkan negeri itu dari kaum pemberontak, terdapat bukti-bukti bahwa terdapat motif lain. Mereka menolak untuk meningkatkan Beijing dengan alasan mereka tidak merebutnya dari dinasti Ming, melainkan mengamankannya dari kaum pemberontak. Bahkan pada bulan Oktober tahun 1644, mereka memindahkan ibu kota mereka pada Mukden ke Beijing. Hal tersebut mengawali berdirinya dinasti Ming serta resmi. Setelah menguasai daratan Cina secara utuh, dinasti Ming memulai ekspedisi ke negara-negara tetangganya, dimulai dari Taiwan, Mongol, Tibet, bahkan hingga ke Xinjiang. Seluruh Manchu dilarang melakukan perdagangan, bekerja, menikah dengan ras Tionghoa, ataupun mengikuti tradisi ataupun berpakaian seperti orang-orang Tionghoa. Sementara itu, orang-orang Tionghoa dipaksa untuk mengikuti gaya rambut para Manchu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Taniputra bahwa bangsa Manchu memaksa bangsa Tionghoa mengunci rambutnya seperti kebiasaan mereka. Gaya potong rambut orang Manchu disebut Tauchang, yaitu memotong habis rambut depan dan menyisakan bagian belakang dan dicukur panjang. Selain melakukan kontrol sosial, Manchu juga melakukan kontrol militer. Pasukan bendera atau Panji
digunakan untuk memastikan supremasi militer. Pasukan bendera atau panji disebar ke seluruh wilayah dipimpin oleh Jenderal Manchu dengan para brigade jenderal yang juga merupakan orang Manchu. Manchu juga memisahkan diri dari mereka dari para Tionghoa. Mereka menempati daerah di bagian timur sebagai basis mereka yang terpisah dari kehidupan dan adat Tionghoa. Bahkan pada tahun 1668, daerah Manchuria Utara dan Tengah tidak memperbolehkan imigran Tionghoa masuk. Politik memisahkan ras antara bangsa Manchu dan Tionghoa dilakukan oleh dinasti Qing hingga beberapa dekade. Namun, di bawah pasukan kekuasaan Kangxi, politik memisahkan ras ini telah diperlunak. Hal tersebut dijelaskan oleh Kangxi. Memperlunak politik ini ialah melarang menyita tanah serta memperingankan pajak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.